Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusinta Berliana Arianti dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Farmasi. Kali ini saya akan membacakan atau menjelaskan mengenai rangkuman materi dari PPAK yang sudah saya jalani selama 2 hari. Untuk yang pertama yaitu materi pada hari pertama yang sejumlah 2 materi. Pertama, materi mengenai Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengenai visi dan misi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk visinya yaitu menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat integratif dalam memadukan Islam dan sains yang bereputasi internasional. Untuk misi 1. Meningkatkan performa kelembagaan dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian, mengembangkan program-program penelitian sains teknologi dan sosial budaya bagi dosen dan mahasiswa menuju penguatan paradigma integrasi Islam, sosial, dan sains. 3. Mengembangkan program-program pengabdian kepada masyarakat berkarakter ulul albab dalam rangka mengaplikasikan temuan-temuan penelitian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 4. Mengembangkan kajian-kajian keilmuan dan melakukan kerjasama untuk mendukung kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir, 5, meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat 7 fakultas, diantaranya yaitu 1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keagamaan, 2. Fakultas Syariah, 3. Fakultas Ekonomi, 4. Fakultas Psikologi, 5. Fakultas Sains dan Teknologi, 6. Fakultas Humaniora, dan ke-7 Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Saat ini, UIN Malang tengah berada pada tahap untuk mendapatkan pengakuan dan reputasi internasional. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut didukung dengan berbagai hal, yaitu yang pertama, dengan mengikuti event-event internasional. Yang kedua, mendesain kurikulum tingkat internasional. Ketiga, mendorong dosen dan juga mahasiswa untuk mempublikasikan hasil riset mereka ke dalam website atau jurnal internasional. Yang keempat, mengikuti kompetisi internasional sehingga dapat meningkatkan ranking universitas di tingkat internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan, yaitu adanya integrasi yang terbagi menjadi 2, yaitu integrasi keilmuan dan juga kelembagaan. Untuk integrasi keilmuan yaitu memadukan antara sains dan agama, sedangkan integrasi kelembagaan memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren tersebut untuk membentuk karakter mahasiswa. Untuk membentuk karakter tersebut maka diadakan Ma'had, yaitu di kampus kita ini Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter. Karakter yang dimaksud di sini yaitu karakter ulul albab. Selain itu, di UIN Malang terdapat program-program pengembangan bahasa, diantaranya yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita UIN Malang, yaitu untuk menjadi World Class University, seperti yang sudah tercantum dalam visi misi. Kemudian, di UIN Malang juga terdapat rumah tahfiz dan lembaga HTQ yang berperan dalam mengembangkan bakat dan minat mahasiswa khususnya pada tahfidil Quran. Di UIN Malang juga terdapat rumah moderasi beragama
yang berfungsi menjadikan mahasiswa generasi dan mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan keragaman, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang moderat. Untuk materi kedua pada hari pertama yaitu tentang wawasan akademik. Pembelajaran di universitas umumnya terdiri dari 8 semester dengan SKS kurang lebih 150 sampai 160 SKS. Kemudian, mahasiswa diharuskan melakukan penelitian, baik itu untuk skripsi maupun hal lain. Kemudian juga ada kegiatan pengabdian masyarakat seperti PKL atau praktek kerja lapangan. Kemudian ada ujian komprehensif, ujian skripsi yudisium, hingga wisuda. Itu semua merupakan kegiatan-kegiatan akademik yang akan dijalani di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sampai Anda menyandang gelar sarjana. Kemudian UIN Malik Malang telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ada berbagai macam mata kuliah, yaitu mata kuliah pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas dari UIN Maulana Malik Ibrahim yang membedakan UIN Malang dengan UIN yang lainnya maupun dengan perguruan tinggi yang lainnya. Kemudian mata kuliah dasar, mata kuliah bahasa, mata kuliah filsafat, mata kuliah fakultas, mata kuliah program studi yang membedakan antara program studi satu dengan program studi yang lain, baik di dalam satu fakultas maupun berada dalam fakultas yang berbeda. Bagi mahasiswa baru tahun 2021-2022 maupun mahasiswa lama, untuk semester ini sepenuhnya proses pembelajaran dilakukan secara daring melalui sinkronus pembelajaran dalam waktu yang bersamaan seperti Zoom. Kemudian melalui pembelajaran asinkronus yaitu melalui platform e-learning yang sudah disiapkan oleh UIN, bahkan sudah siap sejak setahun yang lalu. Kemudian seluruh mahasiswa harus memprogram mata kuliahnya, kecuali untuk mahasiswa baru, karena mahasiswa baru sudah diprogramkan secara otomatis atau sistem blok oleh bagian akademik. Kemudian untuk semester 2 dan seterusnya bisa memprogram sendiri atau melakukan konsultasi kepada penasihat akademik di masing-masing prodi. Kemudian IPK mahasiswa menentukan SKS yang bisa didapat di semester selanjutnya. Semakin besar IPK-nya maka bisa mendapatkan SKS penuh sejumlah 24. Nah, itu tadi untuk hari pertama. Selanjutnya yaitu hari kedua dari PBAK Universitas. Juga terdapat 4 materi. Yang pertama mengenai DEMA atau Dewan Mahasiswa. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas dan fakultas. DEMA terdiri dari DEMA universitas dan DEMA fakultas. Kemudian di bawahnya terdapat Hima Prodi atau Himpunan Mahasiswa Prodi. Fungsi DEMA yaitu yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Tugas dari DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati SEMA Universitas. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, DEMA memiliki kementerian-kementerian, diantaranya yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunitas dan Informasi. Kemudian Dema juga memiliki program kerja yang saat ini sedang menjadi prioritas, yaitu program Sahabat Desa, Sapa Sekolah, dan Rihla Parlemen. Selanjutnya yaitu materi mengenai SEMA. SEMA adalah organisasi UINMA yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ, merumuskan perundang-undangan, peraturan organisasi di UIN yang kemudian akan diimplementasikan ke Dema Universitas dan kemudian turun ke fakultas. Fungsinya yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Kemudian untuk materi ketiga yaitu mengenai UKM. Di UIN Maulana Malik Ibrahim terdapat 15 UKM. Yang pertama, UKM Resimen Mahasiswa atau Menwa. Secara Menwa diawali pembentuk oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat, dilatih di Kodam Siliwangi. Menwa memiliki semboyan Widya Castrena Dharma Sida yang artinya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Kemudian UKM KSR PMI. UKM ini bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Mutunya yaitu khairu anas anfahum li anas, yang berarti sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Kemudian selanjutnya yaitu UKM Pramuka. UKM Pramuka memiliki program kerja diantaranya yaitu Anjang Sana atau mengunjungi pramuka luar UIN dan melakukan sharing atau berbagi ilmu, perkemahan wirakarya, temu alumni, dan juga musyawarah pandega atau rapat akhir tahun. Kemudian yang keempat, UKM PSM GGB UIN Malang atau Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana. UKM ini berfokus pada bidang tarik suara, wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi paduan suara. Yang selanjutnya yaitu UKM Seni Religius, yaitu merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. UKM ini menjunjung tinggi nilai keislaman dan juga kekeluargaan. Selanjutnya yaitu UKM Teater Komedi Kontemporer. UKM ini bergerak di bidang seni khususnya teater, di antaranya musik, seni rupa, seni tari, seni sastra, dan keaktoran. Yang ketujuh yaitu UKM Mapala Tursina. Dalam UKM ini terdapat kegiatan-kegiatan seperti rekreasi, melakukan bantuan sosial jika ada bencana, kemudian melakukan panjat tebing dan hal-hal lain semacam itu. Kemudian yang kedelapan, UKM Kopma Padang Bulan, yaitu Koperasi Mahasiswa. UKM ini menampung aspirasi tentang koperasi. Kegiatan dalam UKM ini diantaranya ada pelantikan, rapat pengurus, Kopma Tulang, pelatihan LSO, dan juga gathering karyawan. Yang kesembilan adalah UKM Junior atau unit olahraga. UKM ini mewadahi dan juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Terdapat sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis, basket, sepak takraw, dan juga catur. Yang ke-10 yaitu UKM Komus.
yaitu UKM yang mengurus jika ada suatu event-event atau acara. Bisa mengisi acara sebagai musik atau juga event organizer, sound engineering, dan MC, dan lainnya. Kemudian ada UKM Taekwondo, yaitu olahraga Taekwondo. Yang kemudian nomor 12 yaitu UKM Jepret Klub Fotografi, yaitu UKM untuk mahasiswa yang gemar fotografi. Mutunya adalah aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Yang selanjutnya yaitu UKM UAPM Inovasi, yaitu unit aktivitas pers mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Visinya adalah memihak kesadaran nurani, misinya memaksimalkan potensi sivitas akademika melalui kegiatan jurnalistik yang tentunya mendukung visi dari UAPM Inovasi itu sendiri. Selanjutnya yang nomor 15, yaitu UKM LPK 2M. UKM ini berfokus pada 3 hal, diantaranya kajian, penelitian, dan keorganisasian. Nah, itu tadi tentang UKM. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir atau yang keempat yang di hari kedua PPAK, yaitu mengenai dampak COVID-19 atau bagaimanakah usaha dari Indonesia untuk menjadi tangguh menghadapi COVID-19 atau mengatasi COVID-19. Yang pertama yaitu karena dengan adanya COVID-19 ini, maka sektor ekonomi menjadi terpengaruhi. Di antaranya yaitu melemahnya daya beli. PPKM darurat yang terus naik levelnya ini membuat daya beli masyarakat sedikit melemah. Imbasnya, sepanjang bulan lalu terjadi inflasi tipis sebesar 0,08%. Kemudian hilangnya pekerjaan. Kemudian di sektor pendidikan, dampak dari COVID-19 ini antara lain putus sekolah, kemudian kekerasan pada anak yang terjadi di rumah, yang tidak terdeteksi oleh guru. Lalu adanya resiko pernikahan dini atau kehamilan remaja, dan penurunan capaian belajar. Lalu, untuk mengatasi hal-hal tadi, maka kebijakan pemerintah di sektor pendidikan, yaitu yang pertama, memberikan bantuan kuota data internet kepada siswa atau mahasiswa, memberikan bantuan subsidi upah, memberikan bantuan UKT, adanya rumah sakit pendidikan, dan yang terakhir yaitu dukungan kepada relawan mahasiswa dan juga dosen. Untuk mengatasi hal-hal tadi, terdapat suatu solusi yang disebut kolaborasi heksahelix. Nah, kolaborasi ini yaitu mengkolaborasikan antara ormas, pebisnis, pemerintah, akademis atau universitas, partai politik, dan juga media massa untuk bekerja sama mengatasi hal-hal yang diakibatkan oleh pandemi ini. Model kolaborasi heksahelix ini tidak hanya bisa digunakan di masa pandemi saja, melainkan juga dapat digunakan di masa depan untuk menaikkan perekonomian, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya di Indonesia. Nah, itu tadi ringkasan materi dari PPAK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dilaksanakan selama 2 hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.